Kemudian ada lagi, kita mendeteksi kita sakit atau enggak bagaimana? Ria, pamer. Pernah enggak kita memamerkan? Kalau makan di tempat-tempat biasa jarang kita posting. Kalau tempat-tempatnya mewah kita posting. Padahal itu tempat orang, ya enggak? Kenapa kita ria? Enggak boleh, hartanya banyak ditampilkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dipamerkan enggak boleh. Yang menerima hadiah dari kita, sedekah dari kita juga upayakan bagaimana guru kita mencontohkan, diblurkan. Khawatir nanti menyakiti hati dia, betul gak Bapak Ibu? Jaga hati dia, kita jangan dipamerkan. Berapa sih harta kita, berapa sih ilmu kita, harta kita 5 miliar, penyakit kita 5, miliar. Habis gak? Habis, naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan Gurunda mulia Kiai Haji Khalil Nafis dan juga para hadirin jamaah di mana saja berada maupun yang hadir di Masjid Al-Badariyah ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 125, di dalam surat Al-Hajj ayat 52, 53, 54 tentang hati. Yang pada intinya adalah hati itu ada 3. Yang pertama ada hati yang sakit. Yang kedua adalah hati yang mati. Yang ketiga adalah hati yang sehat. Bapak Ibu, hatinya sehat atau sakit? Mudah-mudahan hatinya sehat, dompetnya sehat. Amin ya rabbal alamin. Duit bukan segalanya Bapak Ibu, tapi segala-galanya butuh duit. Zaman sekarang orang yang tidak punya duit seperti orang yang wafat. Betul enggak? Ya, mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hati, hati yang sakit berarti banyak penyakit. Kenapa? Karena melakukan maksiat dan dosa. Contohnya di antara hati yang berpenyakit adalah pertama adanya iri dengan orang lain, hasad. Boleh nggak kita iri dengan orang lain? Boleh kata Nabi, tapi cuma 2 hal. La hasada illa fitnatain. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta tapi diberbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnahum yunfiqun. Terima dari Allah, kasih lagi kepada yang lain, terima kasih, hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belajar lalu mengajarkan ilmunya. Sungguh mulia. Selebihnya enggak boleh kita iri kepada orang lain, hasad, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Tetangga beli kulkas kita yang nyesek, betul enggak? Tetangga punya mobil kita yang nyesek. Ini masalah enggak? Masalah dalam diri kita, padahal dia supir. Itu mobil orang, tenang aja Bapak Ibu. Rezeki ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing gak akan makan nasi goreng kita. Kita makan rumput kambing, mungkin gak Bapak Ibu? Jangan khawatir, rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi penyakit hati yang lain adalah apa? Sombong. Bahasa sekarang tuh sombong amat. Boleh gak kita sombong Bu? Wala tamshi fil ardi maraha. Nggak boleh sombong Bu. Baru jadi ketua RT aja sombong banget, dipanggil nggak nengok, betul nggak?
misalnya. Tapi jamaah sini orang soleh dan soleha semua. Jamaah juga yang di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh sombong, Bu. Kita kecil, manusia ilmunya sedikit, hartanya sedikit. Yang menguasai langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, kita mendeteksi kita sakit atau enggak bagaimana? Ria, pamer. Pernah nggak kita memamerkan? Kalau makan di tempat-tempat biasa jarang kita posting. Kalau tempat-tempatnya mewah kita posting. Padahal itu tempat orang, ya enggak? Kenapa kita ria? Enggak boleh. Hartanya banyak ditampilkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dipamerkan enggak boleh. Yang menerima hadiah dari kita, sedekah dari kita juga upayakan bagaimana guru kita mencontohkan. Diblurkan. Khawatir nanti menyakiti hati dia. Betul gak Bapak Ibu? Jaga hati dia. Kita jangan dipamerkan. Berapa sih harta kita? Berapa sih ilmu kita? Harta kita 5 miliar. Penyakit kita 5, miliar. Habis gak? Habis. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada lagi gak penyakit hati lainnya? Hati yang lainnya ada lagi gak? Biasanya ini nama penyakitnya namanya gibah. Gibah. Ngomongin orang. Biasanya ini yang ngomongin orang itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nonton bola. Betul gak Bu? Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai malam hari ini tidak ngomongin orang. Tidak seperti tetangga sebelah, ya gak? Itu biasanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu soleha semua di sini. Alhamdulillah, orang yang menjaga lisannya, kemudian menjaga kemaluannya, insya Allah dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi gak penyakit hati lainnya? Ada lagi apa Bu? Kira-kira ada lagi gak? Nah masalah apa? Ini rezeki lagi ya. Gak usah khawatir, rezeki udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Sudah ditentukan. Yang ada di bumi semua rezekinya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tempuh dengan cara yang halal maupun yang haram sama. Maka tempuhlah yang halal lagi baik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ustadz Said Qutub mungkin mau menambahkan. Baik. Jadi sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, tadi ada hati yang sakit, kemudian hatinya berpenyakit. Hati yang sehat, kemudian harus ada obat hati. Nah kita kenal dengan 5 obat hati. Yang pertama adalah apa? Membaca Al-Quran dan maknanya. Sampai saat ini kita baca Quran enggak Bapak Ibu? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena dia nanti akan menjadi penolong orang yang membacanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar lalu mengajarkan Al-Quran. Kemudian selain kita membaca Al-Quran yang pahalanya luar biasa, kemudian adalah kita membaca, mentadaburi, memahami isi Al-Quran. Minimal terjemahannya. Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak ada sedikit pun. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada orang yang mau menamakan anaknya ada di dalam Al-Quran. Pertama kali yang dia lihat adalah itu nama anaknya. Dia mau menamakan anaknya. Dibuka Jahannam. Ada gak Jahannam di dalam Quran? Jangankan Jahannam. Fir'aun juga ada. Qarun juga ada. Yang salah adalah apa? Bukan Qurannya, kitanya gak paham. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman disebut nama Allah bergetar dia. Dibacakan Allah Subhanahu wa taala naik imannya. Gimana mau getar? Ngerti juga Baik, Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Ustadz Said Qutub. Saya yakin masih ada permasalahan yang akan ditanyakan para jamaah di sini karena penyakit hati ini sangat dekat dengan keseharian kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda.
Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen terakhir ini saya masih akan berikan satu kesempatan penanya kepada ibu-ibu yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Kiai Khalil Nafis dan Ustadz Said Kutub yang nanti akan memberikan jawabannya. Ibu Futihah silakan berdiri, boleh oke duduk saja nggak apa-apa, boleh sambil diturunkan maskernya. Silakan Ibu Futihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Futihah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Yang akan saya tanyakan Pak Kiai, kalau ada seseorang yang iri atau sentimen terhadap keberhasilan tetangga atau teman gitu, tapi kebanyakan orang kan ngiri itu terhadap kekayaan ya, tapi yang ini ngiri terhadap keberhasilan tetangga yang anaknya berhasil, bisa S2, S3 dan seterusnya begitu. Itu apakah termasuk sakit hati Pak Ustadz? Baik, itu Terima aja kasih, pertanyaan. Pak Baik, Ustadz. bisa kami tangkap Ibu Futihah. Ini tadi seperti yang disampaikan Ustadz Said Kutub tadi bahwa kita sebenarnya diperbolehkan untuk hasad. Ada dua yang diperbolehkan oleh Rasul, yaitu kesuksesan dan juga nilai sedekah sahabat kita. Apakah ini juga termasuk yang diperbolehkan Ustadz yang disampaikan Ibu Futihah tadi? Ustadz Said Kutub silakan. Baik Bunda, Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Jadi hasad yang dibolehkan tadi itu dua, ya, tentang orang yang belajar lalu mengajarkan ilmunya siang dan malam, punya harta, bukan hanya dia hartawan tapi dermawan. Kita melihat kesuksesan orang itu, boleh kita meniru untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, keberhasilan orang, kebahagiaan orang itu kita bisa menirunya. Jangan sampai kebahagiaan kita tuh nggak boleh diambil oleh orang lain, ya. Silahkan diambil oleh orang lain. Bahkan kita bahagia, seneng rasanya punya tetangga soleh, soleha, baik, tiru dia kebaikannya. Itu boleh. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan kita iri karena kita nggak sanggup. Maka kita belajar, banyak tanya, banyak tahu, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan juga membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Kadang-kadang anak-anak kita tuh marah ya. Kalaupun ada kekurangan kita perbaikan terus, lakukan perbaikan. Kita menjadikan contoh, bukan dibandingkan untuk dijatuhkan. Tapi berikan semangat, inilah contoh teladan yang terbaik. Tetangga kita, keluarga kita. Luar biasa, wallahu alam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Semoga hati-hati kita terjaga dalam ketaatan Allah, dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan Kiai Khalil nanti akan menyampaikan atau memimpin doa di penghujung acara. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal jalil karim wa alimi sultanik, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuka wa 'abduk wa na'udzubika min syarri ma 'ada bihi nabiyyuka wa 'abduk. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya mughni ya fattahu ya razak. Allahumma rzuqna ya Allah wa auladana wa tullabana wa jama'atana rizqan katsiran mubarakan halalan thayyiban wa 'alimna 'ilman nafi'an bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.